Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak akan membahas mengenai trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari panjang sisi dan sudut segitiga. Dalam hal ini segitiga yang dikaitkan dengan segitiga siku-siku. Baik, pertama Bapak akan membahas pemberian nama suatu segitiga ABC. Segitiga ABC terdiri dari 3 sudut yakni A, B, C. Penamaan sudut menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sudut-sudutnya menggunakan huruf besar. A besar, B besar, dan C besar. Sudut alfa derajat terletak pada sudut B. Ini pemisalan alfanya ada di sini ya untuk gambar ini ya. Bisa saja nanti di soal alfa derajatnya ada di sini. Segitiga ABC terdiri dari 3 sisi, yakni sisi A, sisi B, dan sisi C. Penamaan sisi menggunakan huruf kecil ya. Diambil dari sisi yang di hadapan dengan sudut. Ya, misalkan begini. Ini misalkan sisinya ya. Sisinya ini sisi A ya. Sisi BC disebut juga sisi A kecil yang berhadapan dengan sudut A besar ya. Jadi ini A kecil. Ya. Kemudian ini B kecil. B kecil ya. Penamaan ini diambil dari sisi yang berhadapan dengan sudutnya ya. Berarti di sini adalah sudut B besar berhadapan dengan sisi B kecil. Sisi C kecil berhadapan dengan sudut C besar. Ini sudutnya ya. Kalau di sebelah sini adalah sisinya. Tata letak sisi berdasarkan sudut alfa derajat pada segitiga ABC. Ada yang dinamakan sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang di sampingnya sudut alfa derajat. Berarti sisi A kecil ini adalah sisi samping. Ya. Kemudian ada yang dinamakan sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang di hadapannya sudut alfa derajat. Kalau tadi sisi samping adalah sisi di sampingnya sudut alfa derajat, sedangkan sisi depan adalah sisi di depannya alfa derajat. Ya, berarti untuk sisi depan adalah B ya, B kecil atau AC. Kemudian sisi miring ya pada suatu segitiga yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku ya. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah ya, pada gambar ini adalah sisi C. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri untuk sudut alfa derajat pada segitiga ABC dengan sudut siku-siku di C terdefinisi sebagai berikut. Yang pertama adalah sinus alfa derajat, yaitu sisi yang depannya sudut alfa derajat per sisi miring. Ya. Disingkat demi. Demi depan, depan alfa derajat per sisi miring. Berarti jawabannya B per C. Perbandingan trigonometri yang kedua adalah kosinus alfa derajat, yaitu sisi sampingnya sudut alfa derajat per sisi miring. Ya, disingkat SAMI. Samping per miring. Perbandingannya untuk kosinus alfa derajat adalah A per C.
Yang ketiga, tangen alfa derajat, yakni sisi depannya sudut alfa derajat per sisi sampingnya sudut alfa derajat. Disingkat menjadi DSA. Depan per samping. Depan per samping. Berarti jawabannya B per A untuk tangen alfa derajat. Yang keempat, kosekan alfa derajat merupakan kebalikan dari sinus alfa derajat. Sisi miring per sisi depannya sudut alfa derajat. Sisi miring per sisi depannya sudut alfa derajat disingkat mi D. Berarti C per mi D, C per B. Ya, oke. Yang kelima adalah sekan alfa derajat, yakni sisi miring per sisi sampingnya sudut alfa derajat, disingkat menjadi misa, ya, kebalikan dari kosinus. Sekan misa miring per samping, C per A. Yang keenam, kotangan alfa derajat kebalikan dari tangen alfa derajat, yakni sisi sampingnya sudut alfa derajat per sisi depannya sudut alfa derajat, disingkat menjadi SADE. Samping, ya, samping per depan, samping per depan. Berarti A per B. Baik, dari keenam perbandingan trigonometri ini, definisi-definisinya harus dihafal, ya. Seperti sinus alfa derajat depan per miring, kosinus alfa derajat samping per miring, tangen alfa derajat depan per samping, kemudian kosekan alfa derajat kebalikan dari sinus alfa derajat yaitu miring per depan, sekan alfa derajat kebalikan dari kosinus alfa derajat yaitu miring per samping. Yang keenam, kotangan alfa derajat samping per depan yang kebalikan dari tangan alfa derajat, ya. Contoh perbandingan trigonometri. 1. Suatu segitiga OPQ dengan sudut alfa derajat di O seperti pada gambar berikut, ya, OPQ, ya, ini dia alfa derajatnya ada di O, ya. Jawab, sinus alfa derajat depan per miring, berarti D per mi, ya, berarti R per S, ini miringnya. Kosinus alfa derajat samping per miring, T per S. Kemudian tangan depan per samping, desa R per T. Untuk kosekan alfa derajat kebalikan dari sinus, miring per depan atau mi D di S per R. Sekan alfa derajat kebalikan dari kosinus alfa derajat, miring per samping, berarti S per T. Kotangan alfa derajat SADE berarti T per R. Contoh yang kedua, suatu segitiga XYZ dengan sudut alfa derajat di Z. Panjang sisi Z sama dengan 4, sisi X sama dengan 3, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk nomor 2 ini
beberapa sisinya sudah diketahui nilainya, ya. Yang A, tentukan panjang nilai sisi Y. Yang Y itu nilainya berapa? Kemudian yang B, tentukan perbandingan trigonometrinya. Jawab. Untuk mencari nilai sisi Y, yang ini berarti dia adalah sisi miring. Nah, pasti kalian ingat kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miring kita gunakan rumus Pythagoras. Berarti Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Y kuadrat sama dengan, ya, X kuadratnya 3 kuadrat ditambah Z kuadratnya adalah 4 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Sehingga Y kuadrat sama dengan 25. Karena Y-nya masih dalam kuadrat, maka Y-nya kita akarkan menjadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka panjang sisi Y-nya adalah 5. Kemudian untuk B, sinus alfa derajat adalah depan per miring, ya, demi pan 4/5. Kemudian kosinus alfa derajat samping per miring 3/5. Tangen alfa derajat depan per miring, depan per samping berarti desa, atau jawabannya adalah 4/3. Kosekan alfa derajat kebalikan dari sinus, mi D sama dengan 5/4. Sekan alfa derajat kebalikan dari kosinus, miring per samping 5/3. Kotangen alfa derajat kebalikan dari tangen alfa derajat sade, yaitu 3/4. Sudut istimewa. Sudut istimewa pada kuadran 1, ya, misalkan sin 0 derajat, ya, sin alfa derajat itu kebalikan dari nilai cos alfa derajat, ya. Nilainya, ya, maaf, nilainya bukan perbandingan. Nilainya itu kebalikan dari cos alfa derajat. Kita lihat, ya, satu-satu. Misalkan sin 0 derajat. Sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, 1, ya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian setelah kita hafal urutannya untuk sinus, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk kosinus itu nilainya kita balik, ya, kita balik menjadi cos 0 derajat adalah 1. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat, ya, dia di posisi setengah, ya, setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Cos 90 derajat adalah 0. Ya, jadi kosinus itu kalau misalkan 0 derajat sama seperti sin 90 derajat. Begitupun seterusnya. Tangen.
Tangen adalah sin per cos, jadi 0 dibagi 1 adalah 0. Tangen 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tangen 45 derajat adalah 1. Tangen 60 derajat adalah akar 3. Tangen 90 derajat, ya, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, sudut istimewa kalian harus hafal ya, karena ini mudah, hanya 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi harus dihafal ya, nilainya. Contoh, sebuah antena dipasang dengan diberi penguat dari kawat, seperti pada gambar di samping ini. Jika tinggi antena 8 meter dan sudut elevasinya 30 derajat, berapakah panjang kawat tersebut? Oke, misalkan Bapak gambar seperti ini, ya. Jadi ini tingginya ya, tinggi antenanya. Tinggi antena itu dari sini ke sini pakai tiang dia 8 meter. Kemudian sudut elevasinya di sini. Elevasi itu sudut alfa derajatnya ada di sini. Ya. Berapakah panjang kawat? Oke. Nah, ini kalau misalkan soal seperti ini tidak bisa menggunakan Pitagoras ya. Karena yang diketahui hanya satu sisi aja ya. Satu sisi aja, yaitu sisi depan ya. Kamu perhatikan ini sisi depan. Terus yang ditanyakannya adalah sisi apa nih? Miring ya, miring, karena ini di sininya ada sudut siku-siku ini ya, di sini. Jadi ini miring. Kalau ada depan per miring, kita gunakan rumus sinus ya. Kita gunakan rumus sinus ya. Misal gambar tersebut adalah segitiga siku-siku PQR. Ini Bapak tandai ini PQR ya. Ini contoh, mau apa aja kalian menggunakan nama segitiga bebas ya. Berarti siku-sikunya di Q ya. Ingat tadi depan per miring adalah apa? Sinus. Sinusnya kalau tadi dalam bentuk alfa derajat, kita ganti menjadi nilai alfa derajatnya adalah 30 derajat ya. Jadi alfa derajatnya kita ganti 30 derajat. Sin 30 derajat dengan melihat tabel itu adalah jawabannya setengah ya. Setengah ya. Kemudian depan itu 8, sedangkan Q atau panjang kawatnya tidak diketahui. Kemudian kita kalikan silang. Biasanya untuk jawaban atau variabelnya didahulukan di sebelah kiri. Berarti 1 dikali Q, karena ini variabel ya yang ditanya, didahulukan aja di sebelah kiri supaya mudah perhitungannya. Terus kita kalikan silang 2 kali 8, 1 kali Q, berarti Q sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Berarti panjang kawatnya adalah 16 meter. Ya, paham ya? Operasi pada trigonometri. Contoh, hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikurangi tan 45 derajat ditambah 2 cos 60 derajat. Nah, ini mudah ya, karena kita harus hafal ya tabel tersebut untuk sudut istimewa. Sin 30 itu kan setengah ya. Sin 30 itu setengah ditambah cos 60 derajat adalah setengah juga dikurangi tan 45 derajat. Tan 45 derajat
berarti di tengah-tengah yaitu 1 ya, ditambah 2 kali cos 60 derajat. 2 dikali setengah. Setengah tambah setengah 1 dikurang 1 ditambah 2 kali setengah adalah 1. Ya. 1 dikurangi 1, 0 ditambah 1 menghasilkan 1. Contoh 2, hitunglah nilai dari cos 60 ditambah 30 derajat ditambah cos 60 derajat dibagi cos 90 derajat ditambah sin 30 derajat. Jawab. Cos 60 derajat adalah setengah, sin 30 derajat adalah setengah, cos 60 derajat adalah setengah. Dibagi cos 90 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah. Setengah tambah setengah adalah 1, berarti 1 ditambah setengah, 1 setengah, atau 3/2 ya. Kalau kita buat pecahan murni 3/2 dibagi 0 tambah setengah, setengah, berarti kita balik belakangnya ya. 3/2 jadi dikali 2/1 menghasilkan 6/2 yaitu 3. Baik, untuk tugas trigonometrinya untuk bagian pertama ini kerjakan soal nomor 1 ya. Ini soalnya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Baik, sekian materi trigonometri pada bagian pertama ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.